Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan harian kita kali ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, diberkati, dan terus mengalami pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema yang sederhana, namun sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen: bersyukur dalam segala hal. Pernahkah saudara merasa begitu lelah, kecewa, atau bahkan frustasi dengan keadaan hidup? Atau mungkin dalam kesibukan dan tantangan yang terus menghimpit, kadang kita lupa untuk mengucap syukur atas segala yang ada. Mungkin kita berpikir, bagaimana bisa saya bersyukur dalam situasi seperti ini? Nah, pertanyaan ini seringkali muncul. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita akan menemukan jawaban yang luar biasa. Bersyukur dalam segala hal adalah hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka hati dan pikiran, agar kita bisa memahami betapa pentingnya sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami ingin membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Bukalah pikiran kami dan ajar kami untuk bersyukur dalam segala hal seperti yang Engkau kehendaki. Kami memohon supaya Engkau memberi kekuatan agar kami bisa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang sangat kuat dan menggugah hati. Ayat ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 yang mengatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara, ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi, mari kita perhatikan dengan lebih seksama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengucap syukurlah dalam segala hal? Bukankah ada banyak situasi dalam hidup yang membuat kita sulit untuk bersyukur? Ketika kita mengalami kehilangan, kekecewaan, atau rasa sakit, apakah mungkin untuk tetap mengucap syukur? Paulus mengingatkan kita bahwa mengucap syukur bukan hanya untuk berkat atau kebaikan yang kita terima, tetapi juga dalam segala hal, termasuk dalam penderitaan dan tantangan hidup. Kenapa demikian? Karena, seperti yang dikatakan Paulus, ini adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Allah ingin kita menyadari bahwa dalam setiap keadaan, baik atau buruk, Dia tetap ada, tetap setia, dan tetap memberi kita kekuatan. Sekarang mari kita coba mendalami makna dari ayat ini lebih dalam. Mengapa Allah meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Dalam segala hal berarti dalam semua keadaan, baik suka maupun duka, berkat maupun penderitaan. Pertama, bersyukur dalam berkat. Mari kita mulai dengan keadaan yang mudah. Ketika kita menerima berkat, ketika kehidupan berjalan lancar, ketika kita sehat, dan keluarga kita dalam keadaan baik, bersyukur rasanya sangat mudah. Kita mengucap syukur atas rumah yang kita miliki, pekerjaan yang baik, dan hubungan yang harmonis. Tetapi apakah bersyukur itu hanya untuk keadaan baik saja? Paulus mengingatkan kita bahwa bersyukur tidak terbatas pada keadaan yang baik, tetapi juga dalam segala hal, termasuk saat kita menghadapi tantangan hidup. Kedua, bersyukur dalam kesulitan. Ketika hidup penuh dengan kesulitan, misalnya saat kita kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, atau berhadapan dengan masalah keluarga, tentu rasanya sangat sulit untuk mengucap syukur. Tetapi, inilah yang menjadi ujian bagi iman kita. Bersyukur di tengah kesulitan adalah tanda bahwa kita percaya kepada Allah, yang selalu mendampingi kita dalam setiap musim hidup. Mengucap syukur dalam penderitaan adalah pilihan untuk melihat kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, meskipun keadaan kita terasa sangat berat. Saya ingin memberikan contoh dalam kehidupan nyata. Sahabat saya, sebut saja dia Maria, adalah seorang wanita yang selalu menginspirasi saya dengan sikapnya yang penuh syukur, meskipun hidupnya tidak selalu mudah. Maria pernah mengalami peristiwa yang sangat sulit. Suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis.
Awalnya, ia merasakan kesedihan yang mendalam dan sering merasa bingung. Bagaimana saya bisa terus hidup tanpa dia? Namun setelah beberapa bulan, Maria mulai merenungkan firman Tuhan, dan ia menemukan kedamaian dalam hatinya. Maria tidak bisa mengubah kenyataan bahwa suaminya sudah tiada, tetapi dia memilih untuk bersyukur atas waktu yang diberikan Tuhan bersama suaminya. Dia bersyukur atas anak-anak yang masih ada, atas dukungan keluarga dan teman-temannya, dan atas kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Dari situ, Maria menemukan kekuatan baru untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya. Dia mengajarkan kepada kita semua bahwa meskipun kita melalui masa sulit, ada banyak hal yang tetap patut kita syukuri. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Inilah beberapa hal yang bisa kita coba lakukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. 1. Mulai dengan mengucap syukur di pagi hari. Salah satu cara terbaik untuk mengubah perspektif kita adalah dengan memulai hari kita dengan bersyukur. Cobalah untuk mengambil beberapa menit di pagi hari untuk mengucap syukur atas kehidupan, kesehatan, keluarga, dan segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Meskipun mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, bersyukur akan membantu kita melihat sisi terang dari hidup. 2. Lihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh. Ketika kita menghadapi masalah atau tantangan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Allah tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah, tetapi Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Dalam kesulitan, kita bisa menemukan kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih Allah yang lebih dalam. 3. Berbagi berkat dengan orang lain. Bersyukur bukan hanya untuk diri kita sendiri. Cobalah untuk berbagi berkat kepada orang lain. Ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti memberikan waktu untuk mendengarkan seseorang yang sedang berjuang atau membantu orang yang membutuhkan. Dengan berbagi berkat, kita juga dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Allah. Mari kita menutup renungan kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, baik itu dalam suka maupun duka. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak selalu mudah, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Berikan kami hati yang penuh syukur dalam setiap keadaan. Bimbing kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon agar hidup kami dapat menjadi kesaksian bagi dunia tentang kebaikan dan kesetiaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa bersyukur dalam segala hal bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah kehendak Tuhan yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berlatih untuk mengucap syukur dalam segala keadaan dan melihat tangan Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya. Juga jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang Anda rasa membutuhkan kata-kata penyemangat. Mari kita bersama-sama mempraktekkan firman Tuhan dan menjadi saksi yang hidup di tengah dunia ini. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.